Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini perwakilan dari kelompok yang membahas tugas UAS kecerdasan buatan. Saya perwakilan pertama Sigit Miras Permana, dan untuk teman saya yang kedua ada Hasan Pauji, dan Rizky Hasan Pauji, yang ketiga ada Tegar Permana. Oke. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Air Guard AI. Sistem prediksi kualitas udara berbasis website menggunakan algoritma random forest regressor. Nah, kualitas udara merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Aktivitas industri, kepadatan lalu lintas, serta kondisi cuaca dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pencemaran udara. Namun, informasi mengenai kualitas udara tidak selalu tersedia secara cepat di setiap wilayah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah website yang bernama AirGuard AI yang mampu memberikan prediksi nilai Air Quality Index atau AQI berdasarkan beberapa parameter lingkungan. Website ini dibangun menggunakan framework Flash sebagai backend utama, sedangkan untuk model machine learning yang digunakan adalah random forest regressor. Nah, untuk datasetnya kami menggunakan dataset dari Kaggle. Nah, dataset ini terdiri dari 14.235 data dengan 5 parameter utama, yaitu temperatur atau suhu udara, humidity atau kelembapan, wind speed atau kecepatan angin, traffic density atau kepadatan lalu lintas, industrial activity atau aktivitas industri, sedangkan target yang diprediksi adalah nilai AQI. Sebelum proses training dilakukan, dataset terlebih dahulu melalui tahap pre-processing. Nah, kita coba lihat dulu programnya ya sebentar. Oke. Nah, tahapan processing ini meliputi penanganan missing value menggunakan simplimuter dengan metode mean, kemudian dilakukan penghapusan outlier menggunakan metode in-quartile range atau EQR agar model dapat belajar dari mata yang lebih representatif. Nah, setelah processing selesai, data dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Kemudian, model ini dilatih menggunakan algoritma random forest dengan konfigurasi utama sebanyak 150 decision tree kedalaman maksimum, pohon sebesar 10, dan menggunakan random stage 42 agar hasil pelatihannya dapat Oke. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan proses analisis data serta hasil evaluasi model yang telah kami bangun. Nah, untuk yang akan menjelaskan selanjutnya ialah Tegar Permana. Sok Gar, mangga lajengkeun. Baik, pada tahap berikutnya kami melakukan eksplorator data analisis atau EDA untuk memahami karakteristik dataset sebelum digunakan. Visualisasi pertama adalah heatmap korelasi. Dari heatmap dapat dilihat bahwa industrial activity memiliki korelasi yang tinggi terhadap nilai AKI dengan sekitar 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas industri merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas pada udara pada dataset yang kami gunakan. Visualisasi kedua adalah distribusi AQI. Grafik ini menunjukkan bahwa setelah proses penghapusan outlier, distribusi data menjadi lebih stabil sehingga baik digunakan dalam proses pelatihan model. Visualisasi ketiga adalah scatter plot antara aktivitas industri dan AQI. Grafik tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan
hubungan positif semakin tinggi aktivitas industri, maka nilai AQI ini cenderung meningkat walaupun hubungan tersebut tidak sepenuhnya linear. Selanjutnya kami melakukan analisis fitur importance. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh adalah industrial aktivitas sekitar 50%, humidity sekitar 21%, wind speed sekitar 14%, temperatur sekitar 10%. Dan yang terakhir traffic density sekitar 4%. Setelah model selesai dilatih, kami melakukan evaluasi menggunakan 3 metrik. Yang pertama adalah mean absolute error atau MAE sebesar 37,03. Yang kedua adalah mean squared error atau MSE sebesar 1994,54. Dan yang ketiga adalah R squared sebesar 0,29 atau 29%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan seluruh variasi dalam AQI karena dataset belum memiliki data polutan secara langsung seperti PM2.5 maupun NO2. Namun demikian, model sudah mampu memberikan estimasi kualitas udara berdasarkan parameter lingkungan yang tersedia. Setelah model selesai dibuat, model disimpan dalam format PKL menggunakan Library Joblib, kemudian diintegrasikan ke dalam website Flux sehingga pengguna dapat langsung melakukan prediksi tanpa perlu training ulang. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya untuk mendemonstrasikan website Airguard AI beserta fitur-fiturnya. Dipersilahkan kepada Rizky Hasan. Oke, terima kasih kepada Tegas Permana dan Sigit Mirna yang telah menjelaskan proyek kita ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan websitenya. Website ini juga telah berhasil kami deploy menggunakan Vercel dan menggunakan domain MyID sehingga dapat diakses secara online melalui brosur. Nah, pada halaman utama ini terdapat nih penjelasan mengenai sistem Airguard AI beserta menu navigasi menuju seluruh fitur aplikasi. Nah, fitur utamanya ini adalah halaman prediksi AQI. Terus pada halaman ini juga dapat pengguna memasukkan 5 parameter lingkungan, yaitu suhu kelembapan, kecepatan angin, terus kepadatan lalu lintas, serta aktivitas industri. Kami juga menyediakan nih tombol kondisi cuaca saat ini. Nah, untuk fitur ini memanfaatkan juga GPS perangkat untuk memperoleh lokasi pengguna, kemudian mengambil data suhu, kelembapan, dan kecepatan angin secara otomatis melalui Open Meteo API. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol prediksi. Terus data tersebut kemudian diproses oleh model Random Forest Regressor sehingga menghasilkan nilai prediksi AQI. Hasil prediksi tersebut nanti ditampilkan menggunakan Google Chart atau speedometer sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, menampilkan nilai AQI, sistem juga memberikan kategori kualitas udara, yaitu baik, sedang, tidak sehat, dan berbahaya. Setiap kategori disertai nih rekomendasi kesehatan agar pengguna mengetahui tindakan yang sebaiknya dilakukan. Nah, website ini juga memiliki halaman radar atmosfer nih,
yang terintegrasi dengan Windy untuk menampilkan kondisi atmosfer secara visual. Kemudian terdapat halaman analisis data yang menampilkan heat map, korelasi, distribusi aki, scatter plot, serta fitur importance. Selain itu, terdapat halaman analisis data yang telah tadi saya sampaikan. Terus juga terdapat halaman metodologi dan evaluasi model yang menjelaskan algoritma random forest beserta hasil evaluasi model. Terakhir, pengguna juga nih dapat mengunduh prediksi ke dalam bentuk file CSV melalui fitur ekspor laporan. Nah, kita coba saja ya untuk Sigit Mirat Permana yang sedang monitoring. Coba langsung kita analisis saja di aplikasi tersebut, di website tersebut. Oke, siap. Mohon maaf sebelumnya. Mari kita coba kita gunakan ya mode plotting prediksi. Nah, kita bisa langsung menggunakan spesifikasinya. Kalau saja, kan udah muncul suhu udaranya berapa, kelembapannya berapa, kecepatan anginnya berapa. Nah, kita coba dulu aktivitas industri di sini karena di sini masuknya perkampungannya kita coba dengan lagi. Oke. Nah, untuk statusnya yang kita teliti ya, kualitas udaranya di lingkungan saya adalah 91,98%. Ini berarti kondisi udara di lingkungan saya lebih ke sedang, gak terlalu bagus atau gak terlalu jelek juga. Nah, kita coba ya naikkan indeksnya, kecepatan padatan lalu lintasnya. Kita coba naikin nih kecepatan lalu lintasnya 20. Nah, dan aktivitas produksinya di atas 5. Kita lihat hasilnya. Nah, sistem langsung mendeteksi bahwa dengan konfigurasi tersebut kondisi cuaca di lingkungan saya tidak sehat. Nah, sistem ini juga langsung mengasih rekomendasi peringatan udara kurang sehat. Nah, langsung gunakan masker di medis di luar ruangan. Nah, langsung untuk fitur ya, langsung kita unduh. Nah, hasilnya langsung kita bisa download di file CSV. Oke. Nah, sebagai kesimpulan, proyek AirGuard AI ini berhasil mengintegrasikan teknologi machine learning dengan aplikasi web sehingga mampu memberikan estimasi kualitas udara secara cepat, mudah digunakan, dan dapat diakses secara online ke depannya. Sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan data polutan secara real time maupun integrasi sensor IoT agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jaya.